Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Sonya Alfi Ungkeketoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek yang melayani di Pospelkes Surya Kasih Tembilahan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan kudus di dalam kehidupan kami, puji dan syukur Tuhan, tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Bapa ketika pada malam hari ini Engkau boleh memberkati setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami dapat datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami pun akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan dapat menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, menjadi pelita yang menerangi setiap jalan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan 4. Yesaya pasal 5 ayat 3 sampai 4 yang menyatakan, "Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam?" Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menanam sebuah pohon dan kemudian pohon yang kita tanam ternyata tidak bertumbuh dan tidak berbuah? Padahal kita sudah memberinya pupuk, kita sudah memberinya air, kita sudah merawatnya setiap hari. Ketika pohon itu gagal untuk bertumbuh, apalagi dia berbuah atau berbunga, tentu kita merasa kecewa. Seolah-olah usaha yang kita lakukan selama ini adalah sia-sia. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini juga menggambarkan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur dan sang pemiliknya. Dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa sang pemilik kebun anggur merasa frustasi sehingga ia bertanya, "Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang masam?" Di dalam pembacaan kita jelas sang pemilik kebun anggur merasa kecewa. Ternyata kebun anggur yang selama ini ia usahakan, ia rawat, ia tanam, ia pelihara, tidak bertumbuh dan berbuah sesuai dengan keinginannya. Sehingga ia katakan bahwa apakah yang harus kuperbuat lagi kepadanya? Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita sesungguhnya kebun anggur itu menggambarkan situasi umat Yehuda pada saat itu, di mana sebagai umat Tuhan mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ketika Allah sudah mengasihi mereka, merawat mereka, tetapi mereka gagal untuk bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak Allah. Sehingga sang pemilik kebun anggur yang adalah Allah sendiri merasa kecewa
dan merasa bingung apalagi yang harus diperbuat kepadanya. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa Prapaskah ini, ketika kita sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk merenungkan masa pertobatan, untuk menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus, maka kita diingatkan bahwa ternyata sebagai orang percaya, kita adalah kebun anggur Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, dikasihi oleh Allah, dan diharapkan oleh Allah agar kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, jika di dalam kehidupan kita sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, kita hidup dengan tidak lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka sama seperti orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem, kita seumpama kebun anggur yang sudah dirawat, yang sudah diusahakan, tetapi kita menghasilkan buah yang asam. Sehingga kehidupan kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tidak seturut dengan keinginan Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini ketika kita diajak merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya ini, kita diajak untuk kembali mempertanyakan identitas kita sebagai umat Tuhan. Sudahkah sebagai umat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita? Contohnya di dalam masa Prapaskah ini, ketika kita masuk dalam masa pertobatan, kita diajak untuk berpantang selama 40 hari. Sudahkah kita berpantang dan melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam masa Prapaskah ini kita semakin disiplin dalam iman, kita semakin bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan ketika kita memasuki masa Prapaskah, kita sudah menerima abu pada hari Rabu Abu, kehidupan kita masih sama saja. Kita tidak bertobat, kita tidak berbuah, kita tidak berusaha untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa mari kita menjadi kebun anggur yang dapat berbuah manis, yang dapat berbuah seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu dimulai dari ketika kita sebagai kebun anggur Tuhan, ketika kita sudah dirawat, dipelihara oleh Tuhan, kita mau bersyukur akan hal itu, dan kita melakukan kebaikan, kita mau menjadi garam dan terang, kita mau menjadi pembawa damai. Bahkan di dalam masa pertobatan ini, kita juga mau mengakui segala kesalahan, segala dosa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan kita untuk menjadi garam dan terang, panggilan kita untuk menjadi pembawa damai, itu dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi kebun anggur yang berbuah manis, yang artinya menjadi umat Tuhan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang mau menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan mengutus dan memanggil kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selamat berbuah, selamat berubah, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami nyatakan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk setiap tuntunan dan pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini ketika Engkau berkenan untuk menuntun dan memimpin kami di dalam kami merenungkan firman-Mu dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 3 sampai dengan 4,
yang mana Tuhan firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai umat Tuhan, kami adalah kebun anggur Tuhan, kami adalah umat yang dipanggil dan diutus untuk menjadi garam dan terang, untuk berbuah manis di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, ajar kami agar kami dapat melakukan apa yang menjadi panggilan dan pengutusan kami, agar kami dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan kami dapat memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa teristimewa untuk kehidupan kami. Kiranya Bapa, Engkau juga berkati kehidupan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, damai sejahtera, agar di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik suka dan duka, kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami juga boleh melakukan kebaikan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami di dalam kehidupan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami juga boleh menghasilkan buah yang manis yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan, agar di dalam masa Prapaskah ini kami dapat sungguh-sungguh menghayati penderitaan Yesus di kayu salib, untuk semakin mengingatkan kepada kami bahwa kami pun harus peduli terhadap orang-orang yang menderita di sekeliling kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan untuk seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus kami berdoa, amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, amin.